Episode kemarin 213 berisi banyak informasi tentang klan Otsutsuki yang hingga saat ini masih banyak menyimpan misteri. Amado menjelaskan semuanya secara perlahan, mulai dari Otsutsuki yang merupakan alien dari luar angkasa. Mereka datang ke planet-planet untuk memakan energi kehidupan dengan menggunakan Jubi sebagai bibit Shinju. Itu artinya, jumlah Jubi tidak hanya satu melainkan sangat banyak. Hanya saja yang baru diperlihatkan milik Kaguya dan Ishiki. Dari itu admin akan membahas satu persatu, namun sebelum admin menjelaskan jangan lupa untuk like, subscribe, Anda share video ini supaya admin kami bersemangat untuk membahas episode selanjutnya. Mari kita mulai. Pertama, Jubi sama dengan Shinju. Lore Naruto menceritakan kalau cakra ekor 10 disegel ke dalam Hagoromo sementara kulitnya yang disebut sebagai Gedo Mazo ditaruh di bulan. Lalu, Hamura bersama sebagian klan Otsutsuki yang sudah tinggal di bumi berpindah ke bulan agar bisa menjaga Gedo Mazo. Berkat kemampuannya menghentikan amukan ekor 10, umat manusia menghormati Hagoromo dan memberikannya gelar sebagai Rikudo Senin. Sang Rikudo Senin kemudian membagikan cakra dan mengajar manusia teknik ninsu, suatu cara hidup di mana manusia bisa saling mengerti isi hati dan menjaga kedamaian menggunakan cakra. Pada suatu titik kepemimpinannya, Hagoromo berkeluarga dan memiliki dua buah hati, bernama Indra dan Ashura. Menjelang Hagoromo tutup usia, dia membagikan cakra dirinya yang besar, berasal dari ekor 10 ke dalam 9 ekor siluman, Sukaku, Matatabi, Isobu, Sangoku, Kokuo, Saiken, Chomei, Gyuki, dan Kurama. Serta tidak lupa memberikan misi menjaga kedamaian kepada anak bungsunya, Ashura. Tidak lama, Hamura pun meninggal di bulan, namun tidak lupa untuk menugaskan klan Otsutsuki lain untuk menjaga umat manusia yang tinggal di bumi dari jauh. Sayangnya, pesan dua bersaudara Otsutsuki tersebut gagal diinterpretasikan dengan baik oleh keturunan mereka. Benar, semua peperangan yang ada di lore Naruto ini berakar dari kesalahpahaman. Shinju akan menyerap cakra dan materi genetik dari semua makhluk hidup di dalam planet tersebut sampai menghasilkan buah cakra. Dengan itu, Otsutsuki akan berevolusi menjadi lebih kuat, awet muda, abadi, dan bahkan menjadi dewa. Setelah menghabisi isi planet, Otsutsuki pindah ke planet lain untuk melakukan hal yang sama. Oh iya, kualitas buah cakra di setiap planet berbeda-beda. Itu sebabnya kenapa Otsutsuki mencari kualitas yang terbaik dan mempercepat prosesnya, contohnya seperti di planet bumi. Kedua makhluk alien klan Otsutsuki. Klan Otsutsuki merupakan suatu ras yang mampu menjelajah dimensi. Selama bermilenia, alien ini telah bermigrasi dari satu dimensi ke dimensi lain demi mencari dunia yang memiliki pohon dewa. Pohon dewa sendiri tumbuh dari sebuah biji tanaman misterius yang mendarat di bumi beribu-ribu tahun lalu dalam bentuk meteor dari luar angkasa. Karena ukurannya yang luar biasa besar, pohon tersebut dianggap mampu memperkaya dan memelihara seluruh daratan hingga dipuja-puja. Skan tetapi, sebenarnya dia tumbuh dari menyerap darah yang ditumpahkan para manusia dalam peperangan serta menyerap energi alami milik tanah dan manusia. Kemudian tiap 1000 tahun sekali, pohon dewa memproduksi buah unik dari batangnya, buah Shinju alias buah cakra. Menurut legenda manusia dikatakan kalau buah ini tidak boleh disentuh. Buah ini juga yang menjadi target utama klan Otsutsuki dalam perburuan dunia mereka. Saat sudah menemukan dunia yang memiliki buah Shinju, maka para anggota klan Otsutsuki akan memanen buah tersebut dan mengonsumsi cakranya untuk memperpanjang usia serta memberikan kekuatan tiada taraf. Beberapa tiap klan Otsutsuki memiliki rencana berbeda dalam memanfaatkan kekuatan pohon dewa. Seperti Momoshiki dan Kinshiki, yang akan memanen pohon dewa sampai pohon dan dunia tersebut mati. Sementara Kaguya Otsutsuki memiliki rencana lain. Setelah berhasil memakan buah cakra, Kaguya menghentikan peperangan yang terjadi di bumi dan menciptakan perdamaian. Hal tersebut pun awalnya membuat Kaguya dianggap sebagai dewa kelinci yang baik hati. Akan tetapi, penggunaan Mugen Tsukuyomi, melalui bulan dari dimensi lain, untuk menghentikan perang dianggap sebagai penyalahgunaan kekuatan oleh para kaum manusia,
dan ketakutan semakin meningkat setelah Kaguya mengubah mereka yang terperangkap dalam mimpi sebagai pasukan Zetsu putih demi menjaga pohon cakra untuk dirinya sendiri dari kedatangan Kinshiki dan Momoshiki. Sayangnya populasi manusia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dewi mereka. Pada zaman dahulu, Kaguya dan Ishiki terjun bersama ke bumi untuk menjalankan tujuan mereka yaitu buah cakra. Tapi hal itu tanpa didasari alasan yang jelas, Kaguya tiba-tiba menyerang Ishiki yang sedang lengah sampai membelah tubuhnya dan hampir mati. Kemungkinan Kaguya sudah terlanjur mencintai bumi beserta manusia sehingga ia menemukan kekasihnya dan Kaguya sampai hamil. Kaguya tidak ingin bumi dirusak atau dilenyapkan. Karena kelakuannya, Momoshiki menyebut Kaguya sebagai aib klan Otsutsuki. Ketika diambang kematian, Ishiki bertemu seorang biksu yang secara kebetulan lewat bernama Jigen. Ishiki masuk ke dalam tubuhnya menggunakan teknik Sukuna Hikona dan menyerap nutrisi untuk bertahan hidup. Sampai akhirnya Ishiki bisa mengendalikan tubuh Jigen secara penuh hingga saat ini. Mengapa Kaguya udah bertanduk dan punya rinne saringan waktu sama Ishiki? Itu cuman ilustrasi penampilan Kaguya setelah memakan buah cakra, bukan berarti saat itu ia sudah memakan buah cakra. Karena fakta yang ada menyebutkan Kaguya dan Ishiki datang bersama dengan tujuan menanam bibit Shinju. Sedangkan rinne saringan Kaguya bangkit setelah memakan buah cakra. Katanya Jubi butuh tumbal Otsutsuki buat berubah jadi Shinju. Kalau Kaguya sendiri, tumbalnya siapa dong? Untuk ini belum diketahui. Teorinya antara Kaguya menggunakan potongan tubuh Ishiki atau ada Otsutsuki lain yang datang ke bumi, masih ada dua simbol Otsutsuki yang polanya hancur. Berarti Ishiki di dalam tubuh Jigen udah sejak lama. Terus selama ini dia ngapain aja dan kenapa baru muncul di era Boruto? Kisah Ishiki yang hidup di dalam tubuh Jigen masih belum dijelaskan. Intinya, Ishiki selalu mencari wadah baru sebelum akhirnya bertemu Amado. Ishiki juga memiliki dimensi lain untuk dijadikan tempat persembunyian yang tidak terdeteksi dari bumi, termasuk markas Kara. Ada teori yang menyebut Ishiki tidak mau menunjukkan diri di bumi karena masih ada Zetsu hitam, inkarnasi dari Kaguya. Setelah Zetsu hitam disegel, Ishiki dan anggota Kara baru bergerak. Semoga suatu saat nanti dijelaskan lagi atau setidaknya ada flashback tentang masa lalu Ishiki sampai terbentuknya organisasi Kara.